pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi warga Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok berunjuk rasa menolak tempat pembuangan sampah liar di tengah permukiman. Situasi pun sempat memanas hingga memaksa petugas kepolisian dan Satpol PP turun tangan. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa warga di Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok Minggu pagi. Warga menolak tempat pembuangan sampah liar di permukiman warga. Dengan membawa spanduk dan poster berisi penolakan, mereka berjalan kaki menuju TPS. Namun sejumlah pengelola TPS menghadang warga hingga terjadi keributan. Ketegangan mereda usai petugas kepolisian dan Satpol PP menenangkan kedua kelompok yang sempat meradang. Pintu masuk TPS liar pun dipasangi garis kuning oleh Satpol PP. Nah, kita pengennya inilah persuasif, kita tidak mengusir mereka, tapi karena inilah wilayah padat penduduk, banyak anak-anak, ratusan balita yang ada di sini. Jangan sampai kena ESFA. Jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang kumuh. Akhirnya tidak sehat, tidak nyaman kita berada di lingkungan. Warga menuntut TPS liar di Meruyung Limo segera ditutup karena mencemari lingkungan dengan mengeluarkan bau tak sedap dan asap pembakaran sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter yang disertai lava pijar. Di tengah kecemasan, pengungsi mengeluhkan makanan bantuan di posko Lewo Ingu yang ternyata kadaluarsa. Ribuan warga Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi kecewa dengan bantuan di posko Desa Lewo Ingu. Warga mengeluhkan beberapa bantuan yang mereka terima ternyata ada yang sudah kadaluarsa. Yang hari ini saya buka, saya temukan sudah barang semua sudah menjadi kadaluarsa, Pak. Karena tanggal dan waktunya itu sudah berlalu, Pak. Jadi kami minta mohon kepada pemerintah, kalau memberi barang kepada kami sebagai pengungsi atau masyarakat, kami butuhkan barang itu yang betul-betul tepat pada waktunya. Diharapkan pemerintah dan instansi terkait lebih memperhatikan proses seleksi dan distribusi bantuan, mengingat pentingnya kondisi fisik barang-barang tersebut bagi kesehatan warga pengungsi. Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 5.000 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi kurang lebih 4 menit 24 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas apapun dengan radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, korban letusan Gunung Lewotobi mengalami luka bakar akibat percikan lava pijar dan abu vulkanik. Saat ini korban dirawat di Desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Satu keluarga mengalami luka bakar akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Sang suami Matias dan istrinya bahkan mengalami luka di bagian kaki, kepala, dan tangan akibat terkena lava pijaran abu panas letusan Gunung Lewotobi. Sementara satu orang anggota keluarga lain meninggal dunia terkena abu vulkanik. Dahsyatnya letusan Gunung Lewotobi pun membuat Matias dan keluarganya harus mengungsi ke rumah warga lain yang lokasinya jauh dari Gunung Lewotobi. Ini kena serpian abu panas waktu dia jatuh, kan kena di seng kan. Jadi kami bertiga ini sudah lari tapi di emperan di depan, di teras depan, berdiri di depan rumah ruangan depan.
berdiri saja. Kaget ada serpian batu yang kena kaki, lutut, abu panas kena kaki. Kaget satu lagi kena di kepala. Jadi saya waktu itu kami 3 itu di dalam, saya bilang jangan lari keluar. Kita 3 pasrah saja dulu. Hingga kini, erupsi Gunung Lewatobi laki-laki masih terus terjadi. BPBD pun memperluas zona bahaya erupsi menjadi 9 km. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jumlah pengungsi letusan Gunung Lewatobi laki-laki masih terus bertambah. Hingga hari ini total pengungsi sudah mencapai lebih dari 8.000 jiwa yang tersebar di 4 titik posko pengungsian. Ribuan pengungsi letusan Gunung Lewatobi laki-laki semakin memadati posko-posko yang disediakan Pemda Flores Timur dan 1 posko lain di Kabupaten Sika. Warga memilih mengungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lantaran aktivitas gunung terus meningkat. Hingga hari ini, Gunung Lewatobi laki-laki masih terus erupsi dan menyemburkan material batu sertai pasir ke permukiman warga. Total pengungsi sampai saat ini sudah mencapai 8.431 jiwa yang tersebar di 3 titik pengungsi di wilayah Flores Timur dan 1 titik di wilayah Kabupaten Sika. Kalau total jumlah pengungsi saat ini ya, jiwa terdampak, kalau pengungsi jumlahnya adalah 8.431. Itu akan bertambah. Kemungkinan akan bertambah karena ada beberapa yang masih mengungsi mandiri yang kemungkinan bergabung ke titik-titik yang atas sentral ya atau komunal. Petugas mengimbau warga yang mengungsi mandiri untuk tetap waspada karena aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki masih terus meningkat. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sempat dikabarkan meninggal dunia. Korban kecelakaan truk tanah di Tangerang, Banten selamat dan tengah menjalani operasi. Sementara itu Jalan Raya Salembaran Jaya yang sempat diblokade warga telah dibuka. Makan dulu sayang. Kondisi korban yang masih kelas 3 SD pasca kecelakaan mulai membaik. Meski sempat mengalami kekurangan darah, namun telah ditangani dan menjalani operasi pada kaki kirinya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota meluruskan berita yang sempat beredar korban meninggal tidak benar. Korban dinyatakan selamat dan sudah selesai melakukan operasi dan saat ini dalam perawatan intensif. Karena banyak beredar, baik itu di medsos atau media elektronik, bahwa korban meninggal. Jadi saya pastikan bahwa korban selamat. Dan saat ini tadi sudah selesai dilaksanakan operasi dan alhamdulillah kakinya masih bagus ya. Ini tadi informasi dari Pak PJ Bupati ya, tadi pada saat rapat ditunjukkan fotonya juga korban. Jadi tidak ada korban itu meninggal dunia. Jadi saya pastikan bahwa korban selamat, yaitu saudari Alika umur 9 tahun. Sementara itu, guru sekolah korban yang menjenguk mengatakan korban saat ini telah menjalani operasi dan membutuhkan banyak darah. Terus banyak membutuhkan darah. Semalam itu sudah transfusi darah, bahkan tim dokter pun sudah melakukan operasi pembersihan luka di korban. Pasca terjadinya kerusuhan di Jalan Raya Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, kondisi jalan utama sudah normal dan dapat dilalui kendaraan bermotor. Namun truk bermuatan tanah masih belum melintas di jalan tersebut hingga hari ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom, pemirsa. Usai menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, Kevin Dix memberikan pernyataan penuh semangat. Kevin Dix bertekad akan memberikan segenap darah, keringat, dan tangis demi membawa sepak bola Indonesia berprestasi. Bahwa ini nama Kevin Dix untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Bek FC Copenhagen, Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia setelah Kementerian Hukum melakukan sumpah kewarganegaraan. Selain Kevin Dix, ada 2 pesepak bola putri keturunan yang diambil sumpahnya, yakni Estella Raquel Lopatic dan Noah Leatomu. Pengambilan sumpah berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Ketiga pemain siap memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, usai menjalani sumpah WNI, dengan semangat Kevin Dix menyatakan akan memberikan segenap darah, keringat, dan air matanya
untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih berprestasi. Pecinta sepak bola tanah air saat ini masih menantikan kepastian akankah Kevin Dix bisa langsung membela timnas Indonesia melawan Jepang pada tanggal 15 November 2024 nanti. Semoga saja dengan kehadiran Kevin Dix, target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tercapai. Dan pemirsa, Kevin Dix menceritakan kedekatannya dengan Indonesia kepada pesepak bola Yusa Nugraha. Kevin Dix mengaku memiliki ibu, kakek, nenek asli Indonesia dan memiliki tato bertuliskan Indonesia karena mencintai asal-usulnya. Ik heb bijvoorbeeld een test gedaan met mijn diëtist, waaruit blijkt dat ik eigenlijk zo dicht mogelijk bij mijn roots moet eten, Indonesisch. Dus veel kruiden, veel rijst, ja, dat soort dingen. Waardoor ik ook het best, mijn lichaam pakt dat het best op. Dus dat geeft mij ook de meeste kracht en ja, de meeste kracht om een wedstrijd bijvoorbeeld te spelen. Oké. Dus veel, misschien kip, veel vlees, maar veel... Ja, misschien minder vlees, maar wel kip en groentes en gewoon rijst met groenten, gewoon eigenlijk nasi goreng, het makkelijkste. Is Indonesisch, haar achternaam is Bakar Bessi. Mijn opa en oma die komen allebei uit Indonesië. Die zijn hier naar Nederland gekomen toen ze 5, 6 jaar oud. Dus met mijn opa en oma, mijn opa vooral, die gaat jaarlijks terug naar Indonesië, naar Ambon, waar mijn opa vandaan komt. Mijn oma komt uit, als ik het goed zeg, Salut, maar ik weet het niet zeker. Ik ben zelf ook al 2 keer in Indonesië geweest, alleen niet waar mijn familie zeg maar, vandaan komt. Ze hebben daar wel, ik heb daar genoeg contact met mensen, zeg maar. Ik heb ook een shirtje daar hangen in een cafeetje op Ambon. Dus bij mijn ouders ook, of dat ik toch echt wel terug wil naar mijn roots. En ik heb ook een tattoo van Indonesië op mijn arm staan. En maar ik toch wel weet waar ik vandaan kom. En, ik ben nu 2 keer geweest in Indonesië, dus ja, ik zou heel graag weer terug willen, maar er is maatregelen kant van even. Ja, dat is waar. Ja, klopt. Ya, pemirsa, menghadapi tim kuat Jepang, timnas Indonesia harus benar-benar waspada. Jepang dipastikan akan menurunkan sejumlah pemain yang memiliki pengalaman merumput di Eropa. Kekalahan dari Cina menjadi pelajaran untuk timnas Indonesia. Betapa penting selalu menurunkan pemain terbaik, mengurangi kesalahan dasar dan fokus untuk meraih 3 poin. Apalagi laga terdekat di Stadion GBK adalah melawan tim kuat Jepang. Jepang memiliki banyak pemain hebat dengan kualitas di atas rata-rata yang wajib diwaspadai. Yang pertama, Takefusa Kubo. Saat ini, pemain berusia 23 tahun ini membela tim senior Real Sociedad dan memiliki pengalaman panjang di La Liga. Ketajaman Kubo mencetak gol dan menguasai bola didapatkan karena pernah merumput bersama pemain-pemain top Eropa di Real Madrid dan klub lainnya di Spanyol. Kubo menjadi salah satu pemain paling berbahaya dari tim Jepang. Yang kedua, yang juga patut diwaspadai adalah penyerang Celtic Kyogo Furuhashi. Dengan tinggi badan 179 cm, Furuhashi sangat berbahaya ketika mendekat ke gawang lawan. Menggantikan Ayase Ueda yang cedera, Furuhashi memiliki pergerakan cepat, sangat produktif di klubnya Celtic dari 16 pertandingan. Furuhashi mencetak 6 gol dan 3 assist. Furuhashi menempati jajaran top skor Liga Skotlandia. Jangan lupakan juga Takumi Minamino. Pemain Monaco ini memiliki kecepatan dan akurasi umpan yang luar biasa. Kenyang pengalaman di Liga Inggris, pergerakan Minamino harus diantisipasi. Namun tak ada yang tak mungkin di sepak bola. Meskipun lawannya adalah tim kuat Jepang, masih ada peluang meraih poin untuk timnas Indonesia. Maju terus skuad Garuda. Ya pemirsa, bagaimana persiapan dan peluang timnas Indonesia melawan tim kuat Jepang pada 15 November mendatang? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber kami malam hari ini. Ada mantan pemain timnas Indonesia Budi Sudarsono dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mas Budi. Bung Ropan, apa kabar? Malam, Mbak. Alhamdulillah, baik.
Baik, saya ke Bung Ropan terlebih dahulu. Bung Ropan, bagaimana melihat peluang kita bisa mengalahkan Jepang yang merupakan tim kuat 15 November nanti? Bung Ropan, terdengar pertanyaan saya? Baik, mohon maaf, nampaknya ada... Kalau bicara peluang, memang kita tahu bersama ya, Jepang tim yang kuat secara peringkat itu jauh ya. Tapi kita bermain di depan publik kita sendiri. Ya, kedengaran? Iya, Bung Ropan nampaknya ada gangguan audio. Ya, mungkin kita akan coba perbaiki terlebih dahulu. Saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi. Oke, ya. Ya, siap. Bung Ropan, kami perbaiki terlebih dahulu audionya. Mas Budi, bagaimana melihat peluang timnas Indonesia melawan Jepang 15 November nanti? Kalau menurut saya peluang sangat besar. Apalagi kita dapat memberikan mungkin baru ya, pemain baru. Kevin Dick mudah-mudahan bisa main kan, bisa main. Menurut saya karena posisi kita ada di kita main di kandang sendiri, menurut saya sangat peluangnya sangat besar banget gitu. Iya. Ya. Walaupun Jepang tahu sendiri kan, kekuatannya sudah merajai Asia, termasuk juga dia merambah ke dunia kan, langganan untuk Piala Dunia. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin gitu. Iya, dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Dan Mas Budi melihat kekuatan pemain timnas kita sekarang, mampukah kita bisa mengalahkan Jepang dan apa yang masih bisa diperbaiki beberapa hari ke depan ini hingga 15 November? Insya Allah mampu, pasti mampu kan gitu. Yang penting kita yakin. Kalau untuk teknis, Insya Allah pelatih sudah tahu lah bagaimana caranya. Tapi saran saya untuk finishing yang di depan supaya lebih tajam lagi. Karena emang peluang-peluang kalau biasanya sedikit peluang harus dimaksimalkan. Karena ini pertandingan sangat krusial, sangat menurut saya sangat menentukan. Kalau ini menang untuk melangkah babak selanjutnya untuk main ke Piala Dunia sangat terbuka sekali. Iya, ada kekurangan di lini depan, di lini penyerang, Mas Budi, Anda melihatnya? Iya, kalau penyerang kan memang kita tahu sendiri kan 3-4 tahun ke belakang ini kan penyerang kita kan memang susah pilihannya, maksudnya pilihannya emang agak susah. Tapi menurut saya menurut saya kemampuannya juga ada sebenarnya. Semakin progresnya, apalagi yang striker striker kita ini progresnya agak lumayan bagus lah. Dari pertama kali gabung sampai sekarang juga sudah menciptakan gol kan gitu. Ini menurut saya sangat bagus banget. Ya, ada peluang Kevin Dick yang baru dinaturalisasi bisa bergabung paling cepat 15 November nanti di laga melawan Jepang. Ini bisa menjawab kebutuhan kita akan di lini striker, Mas Budi? Nah, itulah yang saya bilang, suntikan buat timnas kita, apalagi pemain yang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Menurut saya ini bagus banget. Oke, baik. Bung Ropan sudah bisa bergabung bersama kami. Bung Ropan? Ya, apakah kedengaran suara saya? Baik, sudah terdengar. Bung Ropan, bagaimana melihat peluang Indonesia melawan Jepang yang merupakan tim yang nampaknya sulit untuk dikalahkan? Ya, kalau bicara peluang memang secara peringkat memang kita jauh ya. Kita banyak bermain di Eropa, ya bermain di ada 19 pemain main di Eropa, tapi kita bisa memanfaatkan dengan bermain di kandang sendiri, ya, dengan dukungan supporter. Tentunya kita harus lebih hati-hati, lebih sabar melawan mereka, jangan terpancing bermain terbuka. Kita bermain lebih banyak menunggu, kemudian melakukan counter attack, itu suatu hal yang paling bagus yang harus diterapkan oleh Jai Ises dan kawan-kawan yang ada di Jepang. Iya, Bung Ropan, ada kemungkinan Kevin Dick bisa bergabung paling cepat di laga lawan Jepang 15 November nanti. Anda melihat ini mungkin? Lagi diupayakan ya. Kemarin saya berbicara dengan Pak Erik bilang lagi diusahakan untuk masuk. Ya, semoga kita doakan bersama dia bisa tersedia. Karena kan ini ada berpacu dengan ahli federasi dia. Namun melawan Arab Saudi tanggal 19 sudah dipastikan dia bisa bermain. Karena pendaftaran dengan Arab Saudi itu masih tanggal 12 November. Jadi masih memungkinkan sekali. Tapi tetap kita harus berharap dengan kehadiran Kevin Dick ini bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Matt Hilgers. Karena Matt Hilgers sendiri belum bisa kita pastikan bermain atau tidak melawan Jepang gitu.
Oke, jika Kevin Dix nantinya dipastikan bisa bergabung 15 November di laga melawan Jepang, Anda melihat analisanya seperti apa formasi dan juga komposisi tim yang akan dibentuk oleh Coach STY? Ya, kalau dengan Kevin Dix, saya pikir ya kita di belakang tetap akan bermain dengan 3-4-3-nya bagi STY. Ya, dengan Kevin Dix, kemudian Jai Ices, dan juga mungkin dengan Rizky Ridho yang akan bermain. Entah dia akan mainkan dengan Jordi, saya tidak tahu, atau dengan Justin Hagner. Tapi Kevin Dix kalau tersedia, pasti dia akan dimainkan lebih awal oleh Sintayong dalam komposisi 3-4-3. Kalau ditengahkan dengan 4 pemain itu Verdong di kiri, Sadi Walsh di kanan, Tom Hai bersama dengan Nathan di posisi Ivar. Saya pikir itu yang ada di tengah. Di depan ada Rafael, ada Ragnar dan Eliano. Mungkin begitu Pak, kalau bisa melihat dengan Oke, Mas Budi, prediksi Anda bagaimana? Sama dengan Bung Rovan, nantinya kira-kira bagaimana ini formasinya kalau Kevin Dix jadi bergabung di laga lawan Jepang? Ya mungkin seperti itu. Ya mungkin formasinya aja. Kalau formasinya yang sekarang yang dipakai untuk biasanya yang Coach Sintayong pakai itu kan dia pakai 3-5-1-1 lah gitu. Yeah. Biasanya pakai itu. Dia pakai tiga back di belakang. Biasanya gitu dia pakai 2 sayap lah istilahnya begitu. Jadi pakai apa namanya gelandang bertahan 2. Biasanya yang dipakai Coach Sintayong seperti itu. Ya mudah-mudahan yang penting benar kata Bung Ropan, kita jangan terpancing untuk apa namanya main terbuka sama Jepang, karena Jepang punya pengalaman sangat luar biasa. Gitu. Oke, Mas Budi, Bung Rovan, kita masih akan melanjutkan perbincangan bagaimana persiapan dan juga potensi timnas untuk bisa merebut poin di laga 15 November nanti. Tapi kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Ya, masih bergabung bersama kami mantan pemain timnas Indonesia Budi Sudarsono dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Saya kembali ke Mas Budi. Mas Budi melihat ini ada sejumlah nama-nama yang tidak bisa bergabung di laga melawan Jepang nanti. Apakah ini akan menjadi kekurangan nanti dari timnas kita? Sebenarnya kalau kekurangan ya pasti ada ya, karena mereka adalah apalagi Ilges ya, ya baru bergabung dan kemarin main juga menurut saya sangat bagus banget, cocok gitu. Tapi ini harus kita jangan terpaku dengan itu kan gitu. Kita ada pemain-pemain yang lain, memang yang di belakang juga masih banyak stoknya kan, ada Jordi Amat dan sebagainya kan itu. Di kanan kiri pun juga kita juga masih ada. Jadi kita harus memaksimalkan yang ada. Karena emang mau bagaimanapun kita harus tetap siap gitu. Apalagi kita main di kandang sendiri. Ini yang sangat luar biasa karena kita dibantu dengan supporter yang sangat luar biasa. Supporter Indonesia itu menurut saya pengaruhnya nggak begitu besar lah menurut saya. Oke, pasti masih akan ada pemain yang bisa menggantikan kekuatan yang berkurang ini, begitu ya, Mas Budi ya. Mas Budi, ini juga ada yang menjadi catatan dari laga terakhir kita kalah 1-2 melawan China. Ada supporter timnas yang merasa karena Coach STY nampaknya terlalu mengutak-atik formasi dan juga strategi. Anda merasa ini sama seperti pandangan para supporter timnas? Kalau saya beda lah. Jadi kita kan juga tahu kan situasinya seperti apa. Yang tahu situasinya di lapangan itu kan pelatih. Pemain pun harus selalu siap. Kita mau main atau enggak itu kita harus siap kan gitu. Jadi situasinya kan kita nggak tahu. Mungkin ada yang cedera atau bagaimana kan kita nggak tahu seperti itu. Atau strategi dari pelatih itu kan emang dia yang punya gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya tetap kita dukung aja bagaimanapun. Kalau kalah sama Cina emang kita targetnya emang kita harus menang sama Cina karena kan kemarin kan dia peringkat yang terbawah kan kemarin. Tapi ya itu nggak usah jadi soal. Kita harus bangkit. Kita lihat pertandingan yang akan datang. Oke, Bung Opan, tanggapannya Bung Opan, apakah ada kekecewaan dengan kemarin ada strategi yang berubah dari Coach STY yang ini kemudian menjadi kekurangan kita melawan China? Ya, kalau melihat dari pertandingan melawan Bahrain, itu ada 4 perubahan di saat kita menghadapi Cina. Ini yang sangat disesalkan. Tidak boleh, kita harus membawa the winning team dari Bahrain itu untuk bermain lawan Cina, karena target kita kan harus menang. Kemudian ada perubahan, dengan 4 perubahan itu yang membuat kita memang agak tidak stabil ya. Itu yang dikeluhkan juga oleh Jai Ices. Sebagai pemain belakang dia memang kalau ada 1 perubahan, Jai bilang ini masih oke. Tapi dengan 4 perubahan yang terjadi, sulit. Calvin Verdong bisa ditarik ke dalam, kemudian Sain Patina mau bermain di kiri, Asnawi bermain di kanan, dan ada Witan
dari depan. Itu yang perubahan-perubahan yang dikeluhkan. Kalau dia mempertahankan apa yang kita dapatkan draw melawan Bahrain, itu saya pikir akan sangat bagus. Paling tidak kita tidak kalah melawan Cina. Tapi oke lah, kita lupakan itu, sudah terjadi. Sekarang fokus kita menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kita tidak boleh kalah, mumpung bermain di kandang sendiri. Ini kita yang harus bisa memanfaatkan. Terlepas secara peringkat mereka ada di atas kita, tetapi kita juga punya kualitas pemain yang berbeda dengan ketika Jepang mengalahkan kita 3-1 di Asia di Qatar, dengan yang ada saat ini. Ada 5-6 pemain baru yang tidak bermain di Qatar melawan Jepang, yang saat ini akan kita mainkan di Senayan. Jadi itu menjadi kekuatan kita di saat akan menghadapi mereka. Begitu. Oke, kalau dari Bung Opan ada kekecewaan dengan pertandingan terakhir. Tanggapan Anda ataupun prediksi Anda, Bung Ropan, ini kita bisa meraih skor berapa? Apakah bisa meraih full point nanti 15 November? Begini ya, kalau kita realistis saja, draw itu sudah paling bagus buat kita. Ya, kalau menang itu luar biasa. Tetapi kan ini Jepang yang kita lawan. Jadi saya menganggap bahwa draw itu bagus. Sambil kita berpikir melawan Arab Saudi yang mungkin kita bisa mendapatkan 3 poin. Jadi kalau bilang prediksi, saya lebih enak kalau imbang. Lebih bagus buat kita lah, gitu. Oke, lebih baik kalau imbang ya. Oke, saya ke Mas Budi. Mungkin bisa dari pengalaman Anda sebagai pemain timnas, seperti apa atmosfer bermain di kandang sendiri dan juga bagaimana ini bisa menjadi keunggulan kita untuk mentalitas para pemain? Menurut saya ini sangat luar biasa karena buat motivasi kita sebagai pemain ya, apalagi kita main di kandang, terus yang penting jangan beban, yang penting jangan beban lah. Terus kita juga jangan over confident juga lah. Jadi kita harus tetap percaya diri, sama kayak dikatakan Bung Ropan, kalau sebenarnya kalau lawannya Jepang ini draw aja sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau untuk menang, mudah-mudahan kita berdoa untuk kita bisa menang lah gitu. Kita berdoa supaya Indonesia bisa menang gitu. Prediksi skor berapa Mas Budi? Mudah-mudahan menang aja Mbak, mudah-mudahan menang. Kita doakan mudah-mudahan menang. Tapi draw aja udah sangat luar biasa. Baik, insya Allah doa terbaik untuk skuad Garuda kita. Semoga hasilnya bisa lebih dari prediksi dan semoga juga nantinya kekuatan baru yang akan hadir ini juga kita nantikan dan ini bisa menjadi keuntungan Timnas Indonesia. Terima kasih banyak Mas Budi, Bung Ropan telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu, salam olahraga, selamat malam. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping pada Sabtu waktu setempat. Prabowo dan Xi Jinping menyepakati sejumlah perjanjian untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Tiba di The Great Hall of the People China pukul 16:30 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden China Xi Jinping. Diiringi pasukan kehormatan di sepanjang karpet merah, Prabowo memasuki North Hall tempat upacara kenegaraan digelar. Prabowo disambut hangat oleh Presiden Xi Jinping. Keduanya berjabat tangan sebagai tanda persahabatan yang erat antara Indonesia dan China. Prabowo mengenalkan satu persatu delegasi Indonesia yang hadir. Dan dilanjutkan dengan upacara kehormatan yang berlangsung hikmat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia dan China. Dalam pembicaraan resmi dua pemimpin negara, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan China dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan China kepada Indonesia. President Xi, distinguished leaders, I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace and stability of all of Asia. That is my commitment. I'm convinced that the relationship between Indonesia and China will bring a conducive atmosphere in the strategic situation in Asia and in our region especially. Our relationship is getting stronger and stronger. China is a strategic economic partner of Indonesia, top investor in Indonesia, and we thank you very much for your support. China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo menekankan kunjungan ini bukan hanya mencerminkan hubungan diplomatik, namun juga persahabatan mendalam antara kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sebelumnya pemirsa, mahasiswa Indonesia di Beijing menyambut antusias kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke negara tirai bambu tersebut. Mereka berharap kedatangan Prabowo menjadi angin segar bagi kedua negara. Oke. Mahasiswa di Beijing, Pak. Ini lihat sini semuanya. Pak Prabowo di Beijing. Mahasiswa Indonesia di Beijing antusias menyambut Presiden RI Prabowo Subianto ke negara tirai bambu China. Video yang dibuat oleh konten kreator Rudy Chen merekam proses persiapan mahasiswa RI menyambut Presiden Prabowo di KBRI China. Total ada 108 WNI dan mahasiswa yang hadir. Dalam acara penyambutan tersebut hadir pula Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie, yang juga ikut dalam rombongan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Stella, kehadiran Presiden Prabowo dalam rangka kerjasama peningkatan sumber daya manusia antara China dan Indonesia. Di samping aku sudah ada Prof. Stella yang ikut mendampingi Bapak Presiden Prabowo juga. Dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama terutama sekali di bidang peningkatan sumber daya manusia kita antara Tiongkok dan Indonesia. Jadi kami sangat mau mendukung kerjasama SDM kita, peningkatan kita belajar dari Tiongkok tentang riset, pengembangan dan terutama sekali di bidang teknologi dan STEM. Jadi kita harapkan akan banyak kerjasama lagi. Memang sudah kerjasama yang baik sudah terjalin ya, tetapi akan lebih banyak lagi antara Tiongkok dan Indonesia. Mahasiswa Indonesia di China berharap kunjungan Prabowo ke China dapat menjadi angin segar yang memperlancar hubungan kerjasama antar kedua negara. Pemerintah Indonesia dan juga pemerintah China tentunya kami berharap ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kemajuan Indonesia, baik melalui sektor investasi dari China ke Indonesia maupun nanti jadi ada hubungan timbal balik Indonesia juga ke China di masa depan. Dan juga tentu saja kita melihat dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang juga berkuliah dan juga menempuh pendidikan tinggi di China, ini juga tentu saja akan membawa angin segar kepada Indonesia dengan pepatah belajarlah hingga ke negeri China. Agenda Prabowo kunjungan kerja ke China untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Xi Jinping untuk mempererat hubungan diplomatis Indonesia dan China di berbagai bidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Minggu pagi. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Dalam rangka Hari Pahlawan, hari ini sejumlah tokoh dan masyarakat melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawan, Cintai Negerimu. Upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai pada pukul 7.49 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Inspektur Upacara didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Rangkaian kegiatan meliputi upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, mengheningkan cipta, pembacaan doa untuk para pahlawan bangsa, serta tabur bunga di sejumlah pusara makam pahlawan. Berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya, seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi. Tema yang kita ambil, Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita,
khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke sejumlah pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam kesempatan ini RK mensosialisasikan program unggulan dari pasangan Ridho. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam kesempatan ini, RK didampingi sang istri Atalia Praratya. RK melakukan belusukan di 4 pulau yang berada di wilayah Kepulauan Seribu, di antaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, serta Pulau Pramuka. Kedatangan RK disambut meriah oleh warga Kepulauan Seribu. Dalam belusukannya, RK menyerap aspirasi yang disampaikan beberapa warga. Dari perjalanan di beberapa pulau, saya mendapati curhatan dari banyak warga. Yang utama adalah masalah transportasi, yang jumlah armadanya sedikit, ya. Kemudian ketidaknyamanan mengangkut logistik atau barang, sehingga salah satu solusinya yang biasa armadanya diurus oleh Dishub, nanti diurusnya oleh Transjakarta. Jadi Transjakarta itu nanti tidak hanya armada bis di aspal, tapi Transjakarta juga punya armada perahu di laut. Ya. Kalau itu dilakukan, akan lebih gesit, lebih cepat, lebih luar biasa. Soalnya kalau dikelolanya oleh instansi pemerintahan, kadang-kadang anggaran nggak cukup, nunggu tahun depan, sementara warga kan hari-hari tidak bisa menunggu ya. RK juga berjanji akan merubah wisata Kepulauan Seribu menjadi wisata internasional dengan menyiapkan beberapa investor internasional untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers di wilayah SCBD Jakarta. Pramono Anung mendengarkan keluhan dan memberi solusi terkait perizinan konser besar di wilayah Jakarta. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan iNews Malam bersama rekan saya Syafaati Suryo. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers di wilayah SCBD Jakarta. Kehadiran Pramono yang ditemani putrinya Hanifah Fadilah disambut puluhan K-popers. Antusias dari para K-popers ini juga disambut hangat Pramono dengan bercerita bahwa dirinya menyukai lagu-lagu K-pop serta pernah menonton konser besar di Jakarta karena ajakan anaknya. Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga mendengarkan keluhan para K-popers terkait perizinan konser besar di Jakarta. Selain itu, soal harga tiket juga menjadi tema curhatan para K-popers. Pramono pun mengatakan jika nantinya ia terpilih, ia akan membenahi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Jadi yang paling utama adalah memberikan kemudahan perizinan. Tidak berbelit-belit dan juga harus ada kepastian mengenai kapan konser izin itu diberikan. Salah satu problem kita ketika kemarin 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali konser besar yang izinnya sebenarnya baru keluar 1 atau 2 hari sebelum hari H. Padahal tiketnya sudah terjual, ini yang konser-konser besar. Itu nggak boleh terjadi lagi. Jadi harus dilakukan secara baik, direncanakan secara baik supaya baik para promotor maupun apapun lah, mereka juga tidak semena-mena menerapkan harga yang tadi dikritik oleh beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Pramono menambahkan bahwa konser akan berjalan baik jika proses perizinan dipermudah. Dari Jakarta, Henry Aprila,
Yudi Permana, iNews melaporkan.